Salam sehat, saudara-saudara. Sapaan Rohani tanggal 19 Maret 2022 ini terinspirasi dari Lukas 6 ayat 43-45 dan diberi judul Meluap dari Hati. Namun, sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk mendengarkan sapaan rohani ini dengan sebaik mungkin, agar kami mengerti dan dapat melakukannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kata hati dalam Alkitab Perjanjian Lama dapat diartikan dengan batin, pikiran, dan kemauan manusia. Sementara dalam Perjanjian Baru, hati adalah pusat perasaan kita, keinginan, kehendak, bahkan pilihan dan keputusan kita. Dengan pengertian itu, maka hati dapat disebut sebagai bank atau pusat penyimpanan data dari manusia. Data itu dapat berupa segala macam perasaan, segala ide-ide dan harapan-harapan. Semua itu hanya menjadi data rahasia pribadi jika tidak diungkapkan atau dituangkan, baik diucapkan melalui mulut, bibir, dan lidah kita, maupun diungkapkan dengan tulisan atau lukisan. Jika ini terjadi, maka setiap orang yang mendengarkan, membaca atau melihat dapat juga mengetahui isi hati orang tersebut. Inilah yang dapat kita mengerti bahwa semua yang terungkap bersumber dari hati, meluap dari hati. Apa yang meluap dari hati dan yang terucap lewat mulut ini tidak pernah dengan sendirinya ada di sana. Semua yang ada di dalam hati pun adalah hasil menyerap, merekam, dan mendokumentasikan apa yang kita dengarkan, kita lihat, dan kita rasakan. Bahkan hal itu sudah kita dokumentasikan sejak dalam kandungan ibu kita. Sentuhan tangan ibu pada perutnya saat mengandung kita, perasaan-perasaannya, suara dan kata-kata ibu dan ayah kita, semua terekam oleh kita. Saat seorang menyebutkan kata mama atau papa pada kita waktu dalam kandungan atau setelah kita lahir, itu pun terekam oleh kita. Dengan pengalaman itu, apa yang keluar dari mulut bayi, entah mama atau papa, itu meluap dari hati si bayi. Demikian juga dengan apa yang baik dan jahat yang keluar dari mulut kita. Entah itu sadar atau di bawah sadar atau tidak sadar. Entah itu terucap langsung atau salah ucap, terutama untuk kata yang jorok, kotor, sembrono, dan yang jahat. Semuanya meluap dari hati. Entah nadanya keras, kasar, ketus, maupun pelan, lembut, dan halus, semuanya tetap meluap dari hati. Entah itu jujur ataupun dusta, ketika terucap di mulut, itu pun meluap dari hati. Oleh sebab itu, surat Yakobus mengingatkan kita bahwa dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Yakobus 3 ayat 10. Sehingga kita perlu memelihara mulut dan lidah kita. Bandingkan dengan Amsal
21 ayat 23. Namun ini bukan hanya soal memelihara mulut, bibir, dan lidah kita, tetapi lebih kepada apa yang menjadi isi perbendaharaan hati kita. Kita butuh mengisi hati kita dengan segala yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Bandingkan Filipi 4 ayat 8. Kita butuh memenuhi hati kita dengan kata-kata yang menyenangkan, yang baik, yang membangun, yang sopan, yang jujur tulus, dan sebagainya, yang memberikan damai sejahtera dan penuh kasih karunia. Isilah hati kita dengan mendengarkan lagu-lagu pujian dan penyembahan. Isilah dengan mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, membaca buku-buku rohani yang berkualitas dan bermutu. Penuhilah hati kita dengan perasaan-perasaan yang dicintai, dihargai, dihormati, dan semua hal yang positif. Sebab jika hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang sungguh sangat baik, maka meluaplah dari hati juga hal-hal yang sungguh sangat baik. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, limpahkanlah kekuatan bagi kami, agar kami selalu mengisi dan memenuhi hati kami dengan hal-hal yang baik, menyenangkan, dan yang penuh dengan kasih karunia, serta tuntun kami oleh Roh Kudus untuk mengucapkan hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati.